Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil azizil ghafur wassalatu wassalamu ala nabi syakur amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Didik Susyono dan tak lupa untuk teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat. Pada kesempatan ini saya sebagai Novita Dewi Iktafia akan menyampaikan pidato yang singkat dengan judul Dahsyatnya Kekuatan Doa. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, tidak dapat menguasai diri kita sendiri. Makanya kita perlu pertolongan dari Allah, yaitu dengan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni fastajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau menyembahku akan kumasuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, tapi Allah pun akan berjanji akan mengabulkannya. Jangan sampai tak berdoa kepada Allah Ta'ala seakan tidak merasa butuh pada Sang Pencipta. Kalau kita tidak butuh sama Allah, artinya kita sombong. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya, doa merupakan media untuk kita meminta pertolongan kepada Allah, dan tidak ada yang lebih mulia kecuali dengan doa. Lalu, apa manfaat doa dari ini? Yang pertama, hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa lebih tenang? Karena Allah membantu kita supaya tidak mudah putus asa. Karena di zaman sekarang banyak yang gampang patah hati, depresi, sampai bunuh diri. Karena dia tidak merasa tidak ada sandaran dan harapan. Na'udzubi min dzalik. Kalau kita kuat, kalau kita percaya akan kekuatan doa, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, kita berdoa sama Allah, kemudian Allah mengabulkannya, maka sangat mungkin Allah mengubah takdir yang buruk menjadi takdir yang baik. Karena kata Rasul, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Lalu bagaimana supaya doa kita diijabah sama Allah? Yaitu dengan memenuhi adab dalam berdoa. Nah, minta orang saja kita harus memakai adab, apalagi sama Allah. Ini nih adabnya, ikhlas karena Allah, suci lahir dan batin, tidak memakai atau memakan haram, khusyuk dan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Tapi jangan terburu-buru, ingat ya. Dalam hadis riwayat Ahmad, doa ini saja bisa diberikan secara cepat. Artinya dalam waktu yang dekat atau selama hidup di dunia atau nanti di akhirat. Misalnya kita minta sama Allah, ya Allah, semoga kami diberikan rezeki yang banyak, mobil, motor, rumah, apartemen, semuanya, amin. Boleh saja, tapi walaupun Allah tidak mengabulkannya, maka Allah akan mencukupkan. Nah, akan dijauhkan dari keburukan. Tapi jangan sampai bertingkah seperti si Kabayan. Si Kabayan sepanjang hidupnya berdoa, tapi tak merasa puas. Nah, si Kabayan berdoa, ya Allah, jadikan hamba yang cuma kipas-kipas saja dapat cuan, ya Allah. Seling, besoknya si Kabayan jadi tukang sate. Si Kabayan masih gak nerima tuh. Doa sama Allah, ya Allah, semoga hamba banyak pengikutnya, banyak followersnya, supaya kemana-mana ada yang ngikutin. Seling, 2 hari kemudian si Kabayan jadi tukang bebek.
Akhirnya si Kabayan diikuti terus sama si bebek-bebek itu. Tapi si Kabayan nggak nerima. Akhirnya si Kabayan minta sama Allah, ya Allah, untuk terakhir kalinya hamba minta dikelilingi banyak wanita. Seling, besoknya si Kabayan jadi tukang sayur keliling, banyak dikelilingi sama ibu-ibu. Wah, tapi si Kabayan tetap tidak menerima. Ya ampun, kacau si Kabayan. Jadi kita terus-terus berdoa kepada Allah, yakin dan sabar, karena Allah sangat tahu pasti apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Demikianlah pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.